Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Paun. Saya adalah mahasiswa dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 1. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Pak Salman Alade, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan meresensi sebuah buku yang sudah saya baca yang berjudul Merindu Baginda Nabi. Sebelum saya menceritakan hasil dari resensi buku yang sudah saya baca, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang apa sih resensi itu. Resensi adalah sebuah penilaian terhadap karya seperti karya buku, karya seni, film, dan drama. Baiklah, itu sedikit penjelasan tentang resensi. Sekarang saya akan menjelaskan atau menceritakan hasil dari resensi buku yang sudah saya baca yang berjudul Merindu Baginda Nabi. Nah, ini bukunya. Pertama-tama saya akan menceritakan tentang identitas buku tersebut atau novel ini yang sudah saya baca. Judulnya adalah Merindu Baginda Nabi. Buku ini ditulis oleh Habibur Rahman El-Shiraz atau yang biasa disapa dengan sebutan nama Kang Adib. Beliau lahir di Malang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976. Beliau juga merupakan sastrawan dan cendekiawan Indonesia yang memiliki reputasi internasional. Beliau juga adalah sastrawan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan penghargaan dari The Istanbul Foundation for Science and Culture. Itulah sedikit identitas dari penulis buku atau novel ini. Penerbitnya ialah Republika. Tahun penerbit atau terbitnya buku ini yaitu pada bulan April tahun 2018. Tebal halaman pada buku ini ialah 176 halaman. Baik, itulah sedikit tentang penjelasan identitas pada buku ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinopsi atau kelebihan pada buku ini. Di buku ini terdapat kelebihan yaitu yang menurut saya menarik, yaitu di bagian penulisan dalam atau bahasa dalam cerita ini, yaitu menggunakan bahasa Jawa, dan lebih menariknya ada terjemahannya. Selanjutnya sinopsi atau cerita yang mengenai dalam buku ini yang sudah saya baca. Dalam buku ini menceritakan seorang gadis yang dimana waktu ia kecil telah dibuang oleh orang tuanya di tempat sampah. Seiring berjalannya waktu, si anak kecil ini atau si gadis kecil ini yang dulunya dibuang oleh orang tuanya tumbuh dewasa dengan segudang prestasi yang telah diraihnya dan begitu cerdas. Tetapi dia pun menjalani kehidupan yang begitu sulit dan penuh perjuangan. Di dalam buku ini juga menceritakan tentang seorang nenek yang bernama Mbak Tentram. Beliau terkenal dengan kesabarannya serta kebaikannya. Di buku ini juga menceritakan tentang di mana Mbak Tentram ini telah menemukan si gadis ini yang bernama Syarifatul Ba'riyah atau yang biasa disebut dengan Rifa. Nah,
gadis kecil atau yang telah dibuang oleh orang tuanya di tempat sampah ini namanya adalah Syarifatul Ba'riyah atau Rifa. Rifa ini ditemukan oleh nenek tentram di tempat sampah. Kemudian di buku ini juga menceritakan sepasang kekasih atau sepasang suami istri yang sudah 8 tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di buku ini juga menceritakan di mana seorang lelaki yang begitu merindukan Nabi sehingga bercita-cita ingin umroh dan melihat makam Rasulullah. Di buku ini juga menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Pak Nur dan Bu Salama, di mana Pak Nur dan Bu Salama ini diamanahi oleh nenek tentram itu untuk merawat Rifa dan mengamanahi sebidang tanah untuk dijadikan pesantren atau panti asuhan dan dirawat oleh Pak Nur ini. Pak Nur juga ini adalah kepala sekolah atau kepala pesantren yang telah diamanahi oleh Mbak Tentram. Baik, itulah sedikit cerita dari buku ini atau novel yang sudah saya baca. Selanjutnya analisis dari buku ini. Analisis dari buku ini, mengapa saya mengambil buku ini atau membaca buku ini, karena saya tertarik dengan judulnya, yaitu Merindu Baginda Nabi. Dan juga di sini menceritakan tentang awan putih yang bergelombang itu sempurna, kumpulan jutaan malaikat yang sedang berzikir dalam diam. Gadis berjilbab merah marun itu menyelkam air matanya sambil memandang keluar jendela pesawat yang telah dinaikinya. Ada kerinduan yang menggeledak dan membara dalam dadanya. Kerinduan kepada Nabi menyentuh dengan kerinduan kepada Abah dan Umminya, serta teman-temannya, anak-anak yatim yang di Darussalam Sakinah sana. Terus diam-diam ia merasa iri dengan abahnya, yang bagaimana abahnya bisa merasa rindu sedemikian dalam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berharap suatu saat juga ia merasa rindu seperti itu, seperti abahnya yang begitu merindukan Rasulullah. Rasa rindu ini dahsyat yang hanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang terpilih. Ya, rindu kepada baginda Nabi sebagaimana rindunya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya akhir zaman, yakni mereka yang tak pernah berjumpa atau melihat secara langsung wajah Rasulullah SAW, namun selalu mengikuti ajaran yang dibawanya dan terus-menerus mengumandangkan salawat untuknya. Dari novel yang sudah saya baca ini, saya bernilai kepada novel ini, yaitu novel ini menurut saya pribadi sangat bagus karena terdapat pada sampul buku atau novel ini, yang dimana di masjid atau di gambar Masjid Wabah Hijau ini terdapat makam Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah. Itulah sedikit cerita tentang analisis dari buku ini. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi dari buku ini, saya tertarik dengan judulnya serta salah satu cerita yang ada di dalam buku ini yang terdapat
di bagian bab 12, yaitu yang menceritakan tentang dimana Pak Nur ini dan Bu Salama yang tadinya bercita-cita untuk umroh akhirnya diizinkan Allah untuk menunaikan umroh dan melihat makam Rasulullah, dan Allah juga mengizinkan Pak Nur ini melihat makam Rasulullah dan menetap di sana. Lebih tepatnya beliau meninggal di sana dan dimakamkan di tanah Madinah seperti Rasulullah. Di buku ini banyak sekali ajaran yang saya telah temukan atau pelajaran yang menguntungkan bagi saya. Di buku ini mengajarkan kita untuk saling menghargai diri kita sendiri dan selalu bersifat sabar serta melakukan kebaikan-kebaikan yang begitu menguntungkan untuk kita dan orang lain juga. Tetapi pada buku ini juga atau novel yang sudah saya baca ini terdapat kekurangannya juga, yaitu terdapat pada lembaran, tiap-tiap lembaran pada buku ini, yang dimana tiap-tiap lembaran pada novel ini begitu tipis sehingga isi dari cerita-cerita di novel ini terlihat sebelum lembaran selanjutnya, dan banyak menggunakan bahasa-bahasa Malang dan setting-setting dari Malang atau dari kota-kota Malang, yang mungkin mengakibatkan ketika ada seorang pembaca yang akan membacakan buku atau novel ini akan merasakan kebingungan ketika ia bukan berasal dari kota Malang. Secara pribadi saya pun setelah membaca ini atau membaca buku ini, saya merasa kebingungan karena saya bukan berasal dari kota Malang. Nah, itulah hasil resensi dari buku yang sudah saya baca. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.